Oke, nah kita bakal lanjut lagi tutorialnya. Gini, sebenarnya si HTML itu ada yang namanya HTML template atau basic template HTML. Ya, aduh, gimana lagi tuh basic basic template HTML? Tenang, jangan dulu pusing. Kita bakal pelajari. Jadi yang ini saya cut dulu aja ya. Saya cut atau gini dulu deh. Saya save dulu, Ctrl S untuk save. Atau enggak, kalian bisa klik file di sini terus save. Terus tinggal pilih aja direktorinya mau di mana. Di sini saya di download aja misalkan. Di sini misalkan latihan 1. Ingat ya, latihan 1 titik HTML. Ya, jadi harus ada ekstensinya nih. Ekstensinya adalah HTML. Ekstensi file HTML adalah HTML. Oke, tapi kalau misalkan save as type-nya udah HTML, ini kan tadi udah HTML ya. Sebenarnya kita gak usah bikin lagi titik HTML, cukup gini aja. Tapi kalau misalkan ininya mana ya? Nah, all files. Kalau misalkan ininya all files, kalian harus tambahin titik HTML seperti ini. Oke. Terus enter atau save aja. Save. Nah, udah. Kita bakal klik kanan terus open in browser. Ini adalah untuk melihat web kita, ya. Open in browser. Set. Nah, di sini Alope Programming. Hello World. Seperti yang saya bilang, tag H1 itu untuk judulnya. Jadi, di sini H1 itu besar ya hurufnya. Oke. Terus, paragraf ya seperti paragraf biasa, dia kecil. Ya. Bang, tapi kenapa nih si H1 yang ini nggak muncul? Padahal kita punya tag H1 ada 2. Yang H1 yang satunya ada di bawah P. Kenapa di sininya nggak ada? Ya karena kita nggak nulisin konten di sininya. Coba kalau misalkan ini kita hapus dulu atributnya. Nah, jadi kita harus nulisin dulu konten di sininya. Konten, isi dari tagnya dulu. Mau apa? Baru dia bakal refresh ya. Dia bakal muncul. Tuh. Jadi ya kalau misalkan ini nih tag P aja. Kalau misalkan kita nggak kasih konten seperti ini, ya dia nggak bakal muncul. Tuh. Ya. Jadi di antara tag pembuka dan tag penutup itu harus ada kontennya kalau misalkan pengen muncul ya. Hello world. Baru dia bakal muncul. Oke, balik lagi ke topik awal. Saya bilang tadi kalau misalkan HTML itu punya yang namanya basic template-nya. Kenapa harus pakai basic template? Padahal gini juga udah berhasil gitu. Udah muncul. Ya, karena nanti kalian juga bakal ngerti. Pokoknya harus ada basic template-nya yang dimana nanti ada head, ada body. Head itu untuk ngehubungin ke CSS, dan di body itu untuk di bawah body untuk ngehubungin ke JavaScript ya. Intinya kayak gitu. Ada juga yang namanya meta, ada juga yang namanya title, tapi sekarang kita bakal pelajarin dulu aja yang namanya basic template. Gini, di Sublime Text itu kalian tinggal cukup gini aja. Di sini saya cut dulu ya yang ini supaya nggak hilang. HTML tab. Nah, dia bakal langsung dibikinin basic template-nya. Ini dari sini sampai sini itu adalah basic template HTML. Oke. Misalkan di sini saya save. Terus di sini saya refresh. Lah, kok kosong? Iya, kosong, emang kosong. Karena ini cuman template-nya aja. Ya. Kalau misalkan saya paste di sini yang tadi ya, yang saya cut konten kita sebelumnya, saya ke browser lagi. Nah, dia udah muncul lagi. Lah, kok sama aja? Ya, emang sama aja dalam visual, tapi dalam mungkin di sistem itu beda. Nah, jadi nanti di sini di head ini untuk menghubungkan HTML kita sama CSS. Oke, tapi itu nanti. Nah, ingat sekali lagi, apapun yang mau
kita tampilin di sini nih, apapun yang mau kita tampilin di sini itu harus ditulis di body ya, jangan ditulis di head, jangan ditulis seperti ini. Saya cut lagi. Nah, jangan ditulis seperti ini. Muncul, emang muncul, tapi ini nggak baik ya. Mungkin untuk dijelasin sekarang kalian bakal ya udahlah, gimana saya aja mau nempatin di mana, mungkin kalian bakal gitu. Tapi nanti ketika kalian emang bener-bener ngikutin, kalian bakal tahu apa perbedaannya. Sekarang intinya saya bilang ke kalian, kalau misalkan ada pop-up kayak gini tinggal cancel aja ya. Oke, balik lagi. Sekarang saya bilang ke kalian, apapun yang kalian mau tampilin di sini itu ditulisnya di antara tag pembuka body dan tag penutup body ya. Sama nih, ini juga ada tag pembuka, tag penutup, tag penutup, tag pembuka, penutup, pembuka ya. Kecuali meta ini sebenarnya ada juga tag yang tidak mempunyai tag penutup. Oke, sebenarnya untuk meta ini daripada kalian pusing, kalian hapus dulu aja, gak apa-apa. Tinggal save. Ke sini lagi. Nah, sama aja. Dan mungkin di sini title boleh dihapus nggak? Boleh sebenarnya. Tapi title sebenarnya untuk ini nih. Di sini saya allow misalkan titelnya. Terus saya refresh. Nah, di sini bakal ganti sama allow. Nah, mana buktinya? Coba ganti lagi. Oke, allow new. Saya save. Ke sini lagi, refresh. Nah, sudah allow new. Jadi apapun yang ditulis di title di antara tag pembuka sama tag penutup title itu bakal ngerubah yang ada di sini. Oke, mungkin sedikit juga informasi untuk kalian. Kalau misalkan ada perubahan nih, lihat di sininya. Kalau misalkan sublime text ya, kalau misalkan ada perubahan kita klik B aja. Nah, ini itu jadi bundar ya. Ini artinya si file ini itu belum di save. Kalau misalkan saya Ctrl S atau save, dia bakal silang lagi seperti ini. Kalau misalkan saya hapus B-nya, dia ada perubahan, berarti dia ada perubahan yang belum di save. Mau di save enggak? Nah, gitu. Saya Ctrl S lagi, nah dia bakal hilang lagi bundernya. Oke, jadi kalau misalkan sublime text seperti yang saya bilang sangat dimudahkan. Oke. Mungkin sekian dulu video dari saya kali ini, kita bakal lanjut ke video selanjutnya.